Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum lanjut, kami mau perkenalan dulu. Halo, nama saya Miranda Kristabel, nomor absen 23. Hai, saya Brigita Marta Dewi dari kelas 9A absen 11. Hai semua, nama saya Nathanael Alberarja, kelas 9A absen 25. Nama saya Richard, nomor absen 27. Kami dari kelompok DR Workers, kelas 9A, SMP Regina Pacis, Surakarta. Video ini kami persembahkan untuk semua orang yang melihat video ini, terutama kalian yang memahami perubahan iklim. Video ini berisi tentang apa itu iklim, perubahan iklim, penyebab terjadinya perubahan iklim, dan solusi-solusi untuk menangani perubahan iklim. Simak baik-baik dan selamat menyaksikan. Iklim adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Iklim menentukan berbagai aspek kehidupan. Misalnya, tanaman apa yang tumbuh dan ciri-ciri hewan yang ada di sana. Dengan mengetahui iklim, manusia bisa menentukan tanaman apa yang harus dibudidayakan sebagai disarankan untuk mengambil video bahan pangan. Kenapa iklim bisa berubah? Penyebab perubahan iklim berasal dari meningkatnya emisi yang dilakukan oleh para manusia, antara lain pembakaran batu bara, minyak dan gas menghasilkan karbon dioksida dan dinitrogen oksida, menebang hutan atau deforestasi. Pohon membantu mengatur iklim dengan menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Perubahan iklim adalah perubahan signifikan kepada iklim, suhu udara dan curah hujan mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Pemanasan global mengakibatkan naiknya suhu permukaan bumi sekitar 5 derajat Celcius per tahun. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan iklim di seluruh dunia. Pemanasan global juga mengakibatkan mencairnya kantong-kantong es di kutub utara dan kutub selatan. Untuk mencegah terjadinya hal seperti itu, kita harus cepat melakukan penanganan perubahan iklim. Penanganan perubahan iklim adalah usaha-usaha yang bisa dilakukan untuk menanggulangi atau menangani perubahan iklim dengan tujuan supaya bisa terhindar dari dampak buruk perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca, pemanasan global, dan banyak lagi. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca tersebut disebabkan oleh berbagai kegiatan manusia seperti emisi bahan bakar fosil, perubahan fungsi lahan, limbah, dan kegiatan-kegiatan industri. Pemanasan global akan meningkatkan jumlah air pada atmosfer yang kemudian meningkatkan curah hujan sehingga menyebabkan banjir. Contohnya di Jakarta. Menurut Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Sri Yudawati mengatakan bahwa global warming bisa menyebabkan kenaikan permukaan laut. Naiknya permukaan air laut akan mengancam daerah-daerah yang berdiri di dekat pantai, termasuk Jakarta. Jakarta bahkan berpotensi untuk terendam oleh kenaikan muka air tersebut. Pengaruh negatif dari perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrim dan sulit ditebak. Di satu wilayah bisa saja terjadi hujan terus-menerus yang disertai dengan angin kencang dan menyebabkan banjir. Sementara di wilayah lain terjadi kemarau berkepanjangan hingga mengeringkan sawah, ladang, dan sumber-sumber air masyarakat. Buktinya adalah menurut data satelit, troposfer dan jumlah udara panas meningkat. Ini berarti bahwa panas terperangkap pada atmosfer bagian bawah dan tidak bisa lepas dari permukaan bumi. Panas yang tidak dilepaskan keluar angkasa adalah tanda bahwa panas dikirim kembali ke bumi, khususnya melalui gelombang CO2. Semakin banyaknya CO2 yang berada di udara dan atmosfer bumi, maka makin banyak pula panas yang kembali diserap oleh bumi. Ini adalah bukti eksperimental adanya hubungan antara peningkatan gas rumah kaca di atmosfer dan pemanasan global. Tentunya pemerintah sudah mengupayakan segalanya, yaitu dengan fokus dalam tujuan Paris Agreement, di mana pada tahun 2020 diharapkan kita bisa mengurangi emisi sampai 26%
dan tahun 2030 mencapai 29% atau bahkan hingga 41% apabila didukung oleh internasional. Nah, untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, kita bisa membantu menurunkan emisi tersebut dengan mengikuti strategi pemerintah, yaitu dengan melakukan reforestasi atau penanaman hutan, memperbaiki kualitas lingkungan baik air maupun udara, memperbaiki produktivitas pertanian tanpa harus memperluas lahan, dan mendorong energi terbarukan, serta konservasi energi. Karena itu, kita perlu solusi untuk mengatasi hal tersebut. Solusi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk menangani perubahan iklim dengan cara pemerintah memberikan melalui transfer ke daerah. Dana alokasi khusus non-fisik memberikan bantuan penyediaan biaya layanan pengelolaan sampah. Sedangkan transfer lain seperti dana intensif daerah ditunjukkan untuk mendukung pemerintah daerah mengelola serta menangani sampahnya agar makin berkelanjutan dan ramah lingkungan. Akhir-akhir ini isu gejala global warming dihebohkan warga dunia. Global warming dipicu oleh efek gas rumah kaca. Sejak awal ditemukan, listrik berkontribusi banyak dalam manusia. Perannya sangat banyak. Seperti moto PLN, Electricity for a Better Life. Listrik menjadikan hidup manusia lebih baik. Sayangnya, manusia banyak yang tidak mau menghemat listrik. Meningkatkan kesadaran hemat listrik yang sedang diupayakan adalah dengan program Our Hour. Hampir 40% emisi karbon dioksida dihasilkan ketenaga listrikan. Semakin tinggi konsumsi listrik, maka semakin tinggi pula emisi karbon yang dihasilkan dari pembangkit listrik, karena 60%-nya menggunakan bahan bakar fosil. Padahal pembakaran fosil adalah penyebab global warming. Menyedihkannya, beberapa kelompok orang tidak bisa menikmati energi listrik, sedangkan beberapa kelompok orang lain menggunakan listrik berlebihan. Kesimpulannya, perubahan iklim adalah kondisi di mana suhu di bumi berubah. Jika perubahan iklim tidak dihentikan, pemanasan global bisa terjadi. Perubahan iklim sendiri terjadi karena efek gas rumah kaca. Yang perlu kita lakukan adalah meminimalisir masalah tersebut. Sudah banyak cara yang bisa kita lakukan supaya pemanasan global tidak terjadi. Terima kasih telah menonton video kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi.